Bismillah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita ada PC full set ya. Ini udah termasuk semua yang ada di gambar ini. Ini cuma 2 jutaan aja. Teman-teman udah dapet PC full RGB. PC-nya, terus keyboard, mouse, monitor, komplit semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abu Khalid. Teman-teman, seperti yang sudah dilihat di awal video tadi, jadi kita baru selesai nge-build PC full set, satu set semuanya. Ini udah lengkap teman-teman. Dan dengan budget yang 2 jutaan, ini bisa dibilang PC full set kerehore. Jadi teman-teman bisa main game, ngelakuin banyak hal dengan PC 2 jutaan ini. Di samping itu juga PC ini sudah menggunakan prosesor yang lumayan bagus teman-teman, yaitu Ryzen 3 2200G. Oke teman-teman, langsung aja kita coba detailkan apa aja yang kita build di PC kita kali ini. Dan ini bisa dibilang beberapa partnya ini menggunakan komponen-komponen yang second, tapi ada juga yang baru ya teman-teman. Ya, kita mulai dari monitor teman-teman. Monitor kita pakai punyanya HP, ini yang 19 inci atau lebih tepatnya 18,5 inci dan biasanya monitor seperti ini banyak dijual di marketplace teman-teman. Dan ya ini contohnya seperti ini ya. Kita ada kebetulan beberapa stok. Dan ini harga pasaran si monitor ini 500 ribuan, kondisinya mulus-mulus, ini plastiknya aja masih nempel. Dan PC-PC seperti ini biasanya bekas kantoran, ruangannya juga di ruangan yang ber-AC, jadi kondisinya masih bagus, mulus, dan terawat ya teman-teman. Oke, untuk part selanjutnya, ini kita beli dalam kondisi baru, yaitu keyboard, mouse, dan mousepad ya ini ya. Jadi ini kita dapat di harga 140.000. Ya, mereknya NYK Nemesis, dan ini yang Senta KC80 dengan harga 140.000. Teman-teman udah dapat 3 hal sekaligus. Dapat keyboardnya, dapat mouse-nya, dan ini mousepadnya. Oke, untuk part selanjutnya speaker kita pakai dari Gamen. Ini yang GS1 dan harganya ini kurang lebih sekitar 75.000. Dan udah ada lampu RGB-nya juga. Ya itu tadi total keseluruhan peripheral teman-teman di luar dari PC-nya itu sendiri. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 715.000 di luar PC-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke PC-nya dan kita coba jabarkan kita pakai part apa aja. Oke, ya untuk komponen PC-nya teman-teman ini ada beberapa part atau komponen yang kita beli paketan ya. Jadi kayak ada motherboard terus sama prosesornya itu kita beli satu paket. Ada kebetulan orang upgrade di medsos dan dijual di situ. Dan untuk part yang lainnya kita beli terpisah ya, maksudnya bukan paketan. Oke, kita mulai dari prosesor dan motherboardnya. Untuk prosesor kita pakai Ryzen 3 2200G. Dan untuk motherboardnya kita pakai ASRock A320M. Ini kita dapat di harga 900.000. Sebenarnya kita nggak cuma dapat motherboard sama prosesornya aja, tapi kita juga dikasih harddisk yang 500GB sama kipas ya yang 12 cm. Cuma waktu kita tes ternyata harddisknya health-nya kurang lebih sekitar 76%. Kita nggak pakai, jadi tetap kita beli harddisk di tempat lain ya. Oke, untuk spesifikasi dari prosesor AMD Ryzen 3 2200G ini 4 core 8 thread, dan ini sudah ada iGPU bawaannya yaitu AMD Radeon Vega 8 ya. Jadi di PC rakitan kita kali ini kita nggak pakai VGA tambahan, jadi kita pakai VGA bawaan dari si prosesor ya. Terus untuk motherboardnya ASRock A320M ini sebenarnya udah support SSD NVMe
Dan karena SSD NVMe lagi tinggi, jadi kita pakai SSD SATA. Ya untuk SSD-nya sendiri ini kita pakai dari Ovation yang 128 GB dan ini harganya di 175.000 dan untuk write dan write-nya ini speed-nya di 500 MB ya teman-teman. Ya lanjut untuk harddisknya ini kita pakai yang copotan dari PC Build Up harddisk yang 500 GB. Jadi ini untuk nyimpen kayak game, file-file lainnya kita simpen di sini atau kita jalanin di sini. Untuk OS-nya kita jalanin di SSD dan harganya ini 100 ribuan teman-teman. Ini 500 GB mereknya yang WD ya. Oke, part selanjutnya PSU. PSU kita juga ambil copotan dari PC Build Up dan harganya cuma 100.000 aja. Teman-teman udah dapet PSU yang bagus dengan sertifikasi 80 plus biasanya kayak kalau untuk PSU Build Up ya. Dan ini untuk total power maksimalnya di 240 watt. Dan part terakhir teman-teman, casing. Casing juga ini baru. Kita juga udah pernah review casing ini dan ini menjadi casing andalan kita untuk ngerakit PC-PC budget ya. Dan ini Venom RX Kazra. Harga barunya di 270.000 dan saya biasa beli casing ini untuk Banjarmasin dan sekitarnya itu di HOC Komputer yang di Jalan Veteran. Jadi kalau buat warga Banjarmasin dan sekitarnya bisa ke sana. Ya, untuk RAM-nya kita pakai yang dual channel 8 GB, kondisinya second dan ini dari merek Kingston yang speednya 266 ya, teman-teman. Dan ini bukan yang abal-abal atau maksudnya bukan RAM yang bukan RAM yang jelek lah. Kan biasa ada yang Kingston yang refurbish, ini Kingston yang original ya, teman-teman. Jadi harganya di 200 ribuan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan tes dari PC kali ini, untuk informasi tambahan bahwa kita akan melakukan tes menggunakan resolusi sesuai dengan monitor yang kita punya, yaitu 1366 kali 768 dan monitor ini 60 Hz ya. Jadi untuk pengetesan kita akan menggunakan resolusi 1366 kali 768 itu ya. Di atasnya 720 pastinya ya, otomatis insya Allah nanti gambarnya bakal jauh lebih baik dari 720 dan bakal lebih detail dari 720. So, kita langsung tes PC-nya. Oke teman-teman, ini kita coba mainin God of War dan ini resolusinya disesuaikan dengan resolusi monitor ya teman-teman. Dan settingannya juga kita pakai yang low karena ini game berat. Ya sekitar 18 fps ya teman-teman. Ini ngalahin ininya saya nggak tahu nih teman-teman, ngalahin raksasa ini gimana nih. Ya, oke teman-teman, selanjutnya kita coba tes buat main GTA 5 dan ini resolusinya sama ya teman-teman, 1366 kali 768. Ya ini suhunya ya teman-teman, karena ini iGPU jadi lihat suhunya di sini ya. Ini suhu prosesornya di sekitaran 57 derajat, masih tergolong adem. Cek. Oke. Ya untuk game selanjutnya Valorant masih sama resolusinya 1366 kali 768 dan ini settingannya kita pakai yang low aja ya teman-teman. One enemy remaining.
Oke. Ya, selanjutnya ini kita coba untuk edit video teman-teman di resolusi 1080 dengan durasi kurang lebih 5 menit dan ini menggunakan CapCut. Ya, oke, kita coba ya. Export, start. Kita coba, kita lihat perlu waktu beberapa menit untuk menyelesaikan video ini, kira-kira berapa menit ya. Ya, kurang lebih 1 menit 40 detik teman-teman buat ngedit video dengan durasi kurang lebih 5 menitan. Cukup oke ya buat yang mau konten. Ya, oke teman-teman, tadi udah kita lihat hasil pengujian dari PC kita kali ini, dan untuk game AAA atau game-game berat kayak God of War dan Cyberpunk itu rata-rata FPS-nya di 20 FPS-an, dan ini jadi perdebatan teman-teman. Nanti ada yang bilang nggak enak main di 20 FPS, ada yang bilang enak-enak aja dan nyaman-nyaman aja. Silahkan. Kalau saya pribadi sih masih smooth ya dijalanin tadi kalau untuk God of War, kecuali yang Cyberpunk tuh memang ada beberapa scene yang frame dropnya itu lumayan agak parah. Untuk game kayak Valorant ini bisa tembus di 100 FPS dan bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau ngebuild PC dengan spesifikasi seperti ini buat mainin game-game FPS. Dan untuk edit video di resolusi 1080 juga ini masih sangat oke lah bisa dibilang, atau buat konten-konten kreator pemula ini cocok banget PC ini. Tadi kita coba 5 menit menggunakan CapCut untuk PC, itu nggak sampai 2 menit udah selesai. Atau kalau misalkan teman-teman mau gunakan PC ini buat kebutuhan kantoran, kasir dan lain sebagainya, ini PC ini boleh dibilang lebih dari cukup ya. Karena kita pernah coba di rakitan PC sebelumnya yang mirip-mirip seperti ini, spesifikasinya ini kita buka beberapa tab Google, ini masih berjalan dengan lancar dan normal. Ya, itu teman-teman dari saya terkait PC rakitan full set kita kali ini, dan saya butuh jejak teman-teman di kolom komentar untuk masukannya atau ada saran lain terkait build PC atau PC rakitan. Silahkan, jangan lupa tinggalkan jejak di bawah. Saya Abu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.